Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani. Qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Indahnya di pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan yang penuh kebahagiaan insyaallah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala ya ibu-ibu. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan materi tentang tema siasat setan. Ngeri ya Bu judulnya. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang siasat setan ya Bapak Ustadz ya. Siap ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah bersama-sama kita simak penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu siasat setan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga puasa kita menjadi puasa yang terindah dan membahagiakan buat kita semua. Amin, amin ya amin, rabbal ya Allah, alamin. Ini temanya serem ya, siasat setan. Ini kita mau tahu siasat setan, mau niru apa? Kita umat manusia ini punya musuh abadi, yaitu setan. Ayatnya saya yakin ibu-ibu apal. Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budus syaiton. Lanjutin ngapa? Puasa baru sahur udah lemes. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian, bagi kita semua ini aduun musuh mubinun yang nyata. Musuh utama bebuyutan kita itu setan. Lah dalam strategi perang yang pengen mengalahkan lawan tentu harus paham strateginya lawan. Tahu siasat taktiknya lawan. Lah musuh kita ini setan, maka kita pelajari bagaimana cara setan itu mengganggu atau mengalahkan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kita sering dengar begini. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan suci Ramadan terbukalah pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar dan tertutuplah pintu neraka. Wa sufidatis syayatin dan dibelenggulah setan. Pertanyaannya, setan dibelenggu, tapi kenapa Ramadan maksiat ya tetap jalan? Pemerintah udah bikin undang-undang tempat-tempat maksiat tutup, tapi ya tetap jalan. Tempat maksiat memang ditutup, tapi kan maksiat yang enggak dilokalisir ini ya maksiat diri kita masing-masing tetap jalan ya. Puasa ya puasa, ngomel ya tetap. Puasa ya puasa, ketika lagi nyuci ada uang 300.000 di kantong lagi ya. Diamankan bahasanya Bu ya, diamankan. Daripada kegiling mesin cuci hancur. Lah ini gimana? Katanya setan udah diikat, udah dibelenggu. Lah kok masih maksiat jalan juga? Jemaah yang dimuliakan Allah, banyak yang menafsirkan hadis ini dengan berbagai macam tafsir. Yang namanya tafsir itu bisa benar, bisa enggak loh ya. Di antaranya, bahwa setan itu kan minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, bahwa setan itu membisikkan, memasukkan was-was dalam diri kita. Yuwaswisu fi sudurin nas, memasukkan rasa was-was dalam diri kita. Itu diantara taktik setan yang pertama, memasukkan rasa was-was. Allahu Akbar. Udah 2 rakaat atau 3 rakaat? 3 rakaat atau 4 rakaat? Was-was. Yang membisikkan was-was itu adalah setan itu. Lah setan itu minal jinnati, ada dari bangsa jin dan ada dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin insya Allah udah diikat. Cuman yang dari bangsa manusia, kadang ada yang pakai peci, kadang juga ada yang pakai jilbab rapi lagi. Mana Bu? Ngaji. Alah puasa-puasa enakan merbahan nyalain AC. Setan. Sini saya nunjuk. Lah ketika ada, walaupun ia secara fisik pakai jilbab rapi yang syar'i lah, pokoknya dari ujung ke ujung ketutup semua. Cuman ketika ada orang mau berbuat baik kok dia kayak gitu itu tadi. Mana Bu? Nganterin takjil ke masjid. Alah udah banyak, nggak usah ntar nggak kemakan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya bentuknya yang panas itu loh, yang berat itu malah justru. Kalau dari bangsa jin insya Allah udah diikat. Kalau kata orang-orang tua bacain juga kabur. Yang dari bangsa manusia dibacain ayat kursi enggak mempan. Kalau perlu kita bayat ayat kursi disalahin sama dia. Tifaknya salah tuh. Memang dikira setan gak bisa ngaji, pinteran dia daripada kita. Iya, yang dibacakan bukan ayat kursinya tapi kursinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Masih semangat ya ibu-ibu puasanya? Semangat, harus semangat terus.
Iya, sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu siasat setan. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya siapa? Iya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, nama saya Sarma Pasaribu dari Villa Mahkota. Pertanyaan saya, apakah langkah kita untuk melawan tipu daya setan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz tentang setan. Apakah setan bisa dikalahkan semisalnya dibunuh? Terima kasih Pak Ustadz, mohon dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, temanya setan ini. Ya Allah, yang pertama, bagaimana langkah kita untuk melawan setan? Seringnya kita ada was-was di dalam diri kita. Maka yang diajarkan oleh guru-guru kita baca pertama ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kita sering membaca qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, waswasil khannas, alladzi waswisu minal jinnati. Kemudian seringnya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Semua kegiatan yang kita awali dengan bismillah itu kegiatan kita dibentengi oleh Allah dengan kalimat-kalimat zikir. Insya Allah setan enggak jadi ikut. Kita mau makan bismillah, wah setan udah siap-siap, udah bawa cendok sama garpu, kita bismillah, enggak jadi dia, pergi dia. Kita mau tidur, kita bismillahirrahmanirrahim, setan dari rumah udah bawa selimut, mau nimbrung, kita bacain bismillah, pulang dia tidur di pos ronda. Kemudian yang kedua, setan bisa dikalahin nggak? Bisa dibunuh? Nggak bisa, Bu. Dulu sinetron Mak Lampir nggak mati-mati. Karena memang udah ada perjanjian. Ketika iblis itu apa itu? Dedengkotnya setan. Mau diusir oleh Allah dari sorga, ia meminta, kalau bahasa kita itu apa? Perjanjian apa? MOU. Wih keren, MOU ya. Perjanjiannya begini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mu'minin. Ya Allah, saya siap diusir dari sorga. Tetapi satu permintaan saya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda kematian saya sampai datangnya hari berbangkit alias hari kiamat. Maka setan nggak bisa mati. Lah terus? Ya terus. Kemudian itu permintaan proposal yang diajukan oleh iblis pada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda kematianku sampai datang kiamat. Kemudian Allah menjawab, qala innaka minal munzirin. Bahasa gampangannya oke. Tapi bahasa Quran enggak begitu. Qala innaka minal munzirin. Qala Allah menjawab, engkau wahai iblis minal munzirin, termasuk orang-orang yang kematiannya ditunda. Maka kalau ada orang minta matinya ditunda,
Saya nggak ngomong begitu. Saya nggak ngomong begitu. Iblis itu dulu pernah minta mohon pada Allah supaya kematiannya ditunda. Lah kalau ada orang kok minta matinya ditunda berarti nggak ngomong begitu saya. Lah boleh doa minta panjang umur boleh gak ya? Nah ternyata permohonan ini disetujui oleh Allah, maka iblis kemudian punya anak buah, setan, gerandong, mak lampir, gerenduwu, wes macam-macam itu semuanya anak buahnya iblis, nggak bisa mati. Kalau dikalahkan bisa tadi dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah melalui kalimat-kalimat zikir itu untuk membentengi agar kegiatan kita dalam 24 jam dari awal sampai akhir ini terhindar dari setan. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Baik, kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, sebagai penutup dari perjumpaan kita pagi ini, untuk melanjutkan dari ayat yang saya bacakan yang tentang MOU, perjanjian antara Allah dan iblis. Ketika akan diusir oleh Allah, iblis minta ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Dan ternyata disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala inilah, iblis juga mengajukan permohonan lagi. Ini juga sama kadang kayak kita. Kita kalau minta sesuatu kok dikabulkan, minta lagi. Dikabulkan, minta lagi. Iblis juga begitu. Makanya kalau ada yang minta dikabulkan, minta lagi. Minta dikabulkan, minta lagi. Berarti saya nggak gitu. Apa permintaan iblis yang selanjutnya? Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, izinkan saya untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, menggelincirkan orang-orang dari jalanmu yang benar. Oh, permintaan iblis, permintaan setelah minta panjang umur sampai hari kiamat. Permintaan kedua, minta izin untuk menggelincirkan orang-orang supaya jadi pengikutnya. Maka iblis itu dari satu sisi bisa ada yang diambil hikmahnya. Iblis itu pantang patah arang. Apa itu artinya? Pantang menyerah. Iblis itu pantang menyerah. Pokoknya saya diusir, oke. Minta panjang umur, kemudian minta izin untuk menggelincirkan orang. Gimana caranya? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita. Kata iblis, saya akan mendatangi mereka itu min baini aydihim, dari depan mereka. Artinya orang dibisikkan keraguan tentang hari depan, hari kiamat itu benar apa enggak, surga neraka itu benar apa enggak. Dibisikkan keraguan situ. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Bukan sono ya. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Bukan ini loh ya. Jadi iblis minta izin oleh Allah supaya diizinkan untuk ganggu kita depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah enggak. Ternyata enggak, atas bawah enggak. Yang diminta oleh iblis itu depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah enggak. Iblis
masih kurang teliti. Coba seandainya kalau dia minta atas bawah, semua orang akan jadi anak buahnya iblis. Masih ada dua peluang yang kita bisa selamat dari permintaan iblis itu. Akhirnya permintaan yang dari depan, belakang, kanan, kiri tadi diizini oleh Allah. Oke, silahkan. Akhirnya masih ada peluang dua untuk kita selamat dari iblis, yaitu dari atas dan dari bawah. Artinya apa? Orang yang terus mengingat ke atas artinya mengingat Allah akan selamat dari iblis. Mengingat tentu bukan hanya sekedar ingat, ya diwujudkan dengan ucapan, dengan perbuatan. Ketika timbul was-was, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, berangkat. Saatnya ngaji, timbul was-was, berangkat. Artinya ya kita baca ta'awud, baca bismillah, kemudian diwujudkan dengan fisik, berangkat. Kemudian yang selamat itu dari bawah, yaitu ketika orang selalu ingat ke bawah bahwa kita ini asalnya dari tanah, pasti akan kembali ke tanah. Ketika orang selalu ingat mati, kafa bil mauti wa idho. Cukup kematian itu menjadi penasehat yang baik. Misalnya orang mau berbuat yang enggak benar, kalau ingat mati enggak jadi. Pas mau di tukang sayur misalnya mau ngambil tambahan. Wah iya kalau pas gini mati gimana? Ngumpama mau berbuat curang. Waduh ntar kalau mati gimana? Insya Allah enggak jadi. Lah orang sampai berbuat maksiat yang macam-macam itu kan gara-gara dia lupa mati. Ia nganggep hidup terus. Makanya sampai ia orang ada welitnya naudzubillah itu kan ngira hartanya itu akan dibawa mati. Padahal begitu dia mati, ya Allah, apalagi ibu-ibu yang mati. Itu gelang itu nanti kan jadi warisan istri selanjutnya. Ya Allah, sakit hati dah. Orang yang ingat hati, insya Allah aman dari setan. Maka gangguan setan itu masih ada peluang yang terlewatkan oleh permintaan iblis itu tadi, yaitu atas ingat Allah, bawah ingat mati. Itu strategi kita untuk melawan setan. Atas ingat Allah, bawah ingat mati. Semoga terhindar semuanya dari gangguan setan. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.